Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konten viral yang belakangan ini ngebunyiin alarm lumayan keras soal ekonomi Indonesia. Banyak banget nih yang mulai narik garis kemiripan antara kondisi sekarang dengan masa lalu, dan jujur aja narasinya emang cukup bikin was-was. Tapi tenang, kita bakal bongkar pelan-pelan klaim dari sumber aslinya tanpa perlu ikut-ikutan panik. Pertanyaan besarnya yang lagi rame banget diomongin di mana-mana, apa iya kita bakal ngadepin krisis kayak tahun 1998 lagi? Nah, tugas kita sekarang adalah ngebongkar argumen di balik ketakutan ini seobjektif mungkin. Biar pembahasannya enak diikutin, kita punya peta jalan yang jelas nih. Kita bakal mulai dari tekanan ekonomi saat ini, terus kilas balik ke krisis 98, ngelihat pergeseran catur geopolitik global, ngebahas kemiripan era Prabowo dan Soeharto, sampai akhirnya masuk ke topik yang disebut sebagai perang kedaulatan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Masuk ke bagian pertama, soal Indonesia yang katanya lagi ada di bawah tekanan hebat. Kenapa sih alarm ini tiba-tiba nyala begitu terang? Kecemasan ini ternyata berakar dari angka-angka prediksi yang cukup ekstrim. Sumber materi yang kita bahas ngelihat adanya kemungkinan rupiah merosot ke 17.520. Bahkan yang bikin banyak orang deg-degan, ada ketakutan angkanya bisa tembus sampai 25.000 per dolar AS. Coba bayangin, kalau ini sampai beneran kejadian, dampaknya ke harga barang-barang pasti kerasa banget kan? Dan kreator video ini berargumen kalau potensi anjloknya nilai tukar itu nggak terjadi gitu aja. Mereka nunjuk langsung ke beberapa masalah di dalam negeri, mulai dari beban dari program MBJ atau makan bergizi gratis, isu korupsi yang belum kelar-kelar, dan ujung-ujungnya makin turunnya kepercayaan publik. Faktor-faktor inilah yang diklaim bikin fondasi ekonomi kita goyah. Nah, di bagian kedua ini, buat bener-bener paham seberapa serius peringatan tadi, kita emang harus flashback sedikit ke masa-masa krisis di akhir 90-an. Materi aslinya ngebawa kita nyusuri timeline jatuhnya domino ekonomi saat itu. Dimulai dari krisis finansial Asia di tahun 97, masuk ke awal 98, waktu ada dorongan kuat buat nerapin sistem dewan mata uang, sampai puncaknya di pertengahan 98, yaitu intervensi IMF dan mundurnya Presiden Soeharto. Runtuhnya sebuah rezim yang dipicu rentetan badai ekonomi. Bagian krusial dari flashback tadi itu ada di kontroversi wacana sistem dewan mata uang atau currency board system. Gampangnya, ini tuh kayak aturan yang menuntut nilai tukar mata uang kita dipatok tetap. Video ini menyoroti banget gimana peran IMF saat krisis itu terjadi, bahkan ngebahas soal adanya pengakuan mengejutkan terkait kebijakan tersebut. Sekarang, masuk ke bagian ketiga. Mari kita zoom out sedikit dari urusan dalam negeri dan melihat gimana kejadian-kejadian ini terhubung ke permainan catur geopolitik global. Sumber yang kita bahas ngejabarin ada 3 langkah eksternal yang masif banget. Pertama, langkah Indonesia buat gabung ke BRICS. Kedua, ini sejalan sama tren global buat dedolarisasi alias pelan-pelan ninggalin dolar AS. Dan yang ketiga, akibat dari manuver tadi muncul yang namanya serangan balik ekonomi dan tekanan di pasar. Manuver global ini pastinya bawa konsekuensi. Materi ini secara spesifik nyebutin adanya tekanan berat dari MSCI terhadap pasar saham Indonesia saat ini. Buat gambaran aja, MSCI ini perannya gede banget dalam nentuin arah investasi global. Jadi kalau mereka ngasih tekanan, efeknya bisa langsung menghantam pasar modal kita. Di bagian keempat, kita sampai di inti argumen materi viral ini, narik garis paralel antara sejarah kelam masa lalu dengan proyeksi tahun 2025 dan 2026. Perbandingannya benar-benar dibikin kayak cermin. Di satu sisi ada era Soeharto di tahun 98 yang harus pusing ngadepin tekanan dari Amerika sambil ngatur hubungan dengan Rusia. Di sisi lainnya, era Prabowo saat ini yang juga harus jalan di atas tali tipis, ngadepin tekanan pasar keuangan barat lewat MSCI sambil ngebangun aliansi baru lewat BRICS. Inilah yang oleh kreator video disebut sebagai strategi bermain dua kaki. Maksudnya, pemerintah lagi nyoba mati-matian nyimbangin kepentingan aliansi timur dan barat. Ikut nyesuaiin diri sama tren dedolarisasi, tapi di saat yang sama harus pinter-pinter nahan gempuran tekanan ekonomi asing secara langsung. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Dari semua sejarah dan geopolitik yang rumit tadi, apa sih kesimpulan utama yang pengen disampaikan sama pembuat konten ini? Videonya memuncak dengan sebuah seruan yang benar-benar emosional. Mereka membingkai gejolak ekonomi ini bukan sekedar fluktuasi pasar biasa, tapi sebagai pertempuran langsung untuk mempertahankan kedaulatan nasional Indonesia. Dan dari situ, mereka menyerukan masyarakat buat bersatu.
Tapi satu hal yang menarik nih, biarpun pakai bahasa yang ngasih kesan darurat banget, si kreator nutup materinya dengan ngasih doa buat Indonesia dan yang paling penting, nyerahin kesimpulan akhirnya ke tangan kalian sebagai penonton. Kalianlah yang diminta buat nentuin sikap. Sambil kalian mencerna semua kemiripan antara era Soeharto dan Prabowo tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat dipikirin. Berdasarkan fakta-fakta dari materi yang udah kita bedah, apakah ini beneran putaran ulang dari krisis 1998? Atau jangan-jangan ini adalah rasa sakit dari proses lahirnya ekonomi baru yang benar-benar berdaulat? Coba direnungkan, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.